Kali ini, kita akan berkenalan dengan seorang wanita bernama Sabina Nessa yang berusia 28 tahun. Ayahnya bernama Abdurrauf, dan ibunya bernama Asibun Nessa. Keluarga Sabina sebenarnya berasal dari negara Bangladesh, namun karena ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, mereka kemudian berimigrasi ke kota London, Inggris. Di sana, ayahnya bekerja di sebuah restoran yang menyajikan makanan khas Bangladesh dan juga India. Sementara ibunya bertugas menjadi ibu rumah tangga yang mengurusi Sabina dan juga kakaknya yang bernama Jebina Yasmin. Keluarga ini sangatlah harmonis dan juga sangat taat beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Sabina tumbuh menjadi seorang gadis yang manis, ramah, dan juga pintar. Sejak kecil, ia sudah bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Dan setelah beranjak dewasa, Sabina tidak melupakan cita-citanya. Ia berhasil lulus dengan gelar sarjana sosiologi di Universitas Greenwich. Dan Sabina pun kembali kuliah di Universitas Bedfordshire untuk mendapatkan sertifikat mengajar PGC. Tahun 2020, Sabina telah selesai mendapatkan sertifikat mengajar, dan kemudian ia diterima menjadi seorang guru sekolah dasar di kawasan Russia Green Lewisham, London Tenggara. Pencapaiannya tersebut tentunya membuat bangga kakak dan juga orang tuanya. Bahkan, Sabina pun menjadi guru favorit yang selalu dicintai oleh para muridnya. Namun Sabina pun tidak lantas puas diri dengan pencapaiannya saat ini. Ia memiliki impian agar suatu saat nanti bisa menjadi seorang pengajar di Dubai atau di Saudi Arabia. Namun sayangnya, mimpi-mimpi itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Pada tanggal 18 September jam 20.30 malam, Sabina meninggalkan apartemennya untuk menemui teman yang baru ia kenal di sebuah bar di Kidbrooke yang berjarak sekitar 10 menit. Sabina berjalan seorang diri dari Kidbrooke menuju ke kafe dengan menyusuri trotoar jalan dan melewati Taman Cator. Namun setelah itu, Sabina tidak pernah lagi terlihat dimanapun. Teman Sabina yang setia menunggu di bar, sudah mulai gelisah karena Sabina tidak juga datang. Namun akhirnya, ia pun meninggalkan bar itu, dan berpikir bahwa Sabina mungkin sedang ada urusan lain, yang menyebabkan tidak bisa menemuinya. Keesokan harinya, seorang warga yang melintasi Taman Cator, melihat tubuh seorang wanita yang sedang telungkup dengan beberapa pakaian yang tidak lengkap. Awalnya, warga tersebut menyangka bahwa wanita itu merupakan seorang tunawisma, sehingga warga itu pun mengajaknya berbicara. Namun semakin lama, warga itu pun akhirnya menyadari bahwa wanita tersebut sudah tidak bernafas. Akhirnya warga itu pun melaporkan kepada pihak berwajib untuk melakukan autopsi. Dan hasilnya diketahui bahwa wanita itu bernama Sabina Nessa. Sabina telah menghembuskan nafas terakhirnya di Taman Cator yang ditutupi oleh rumput-rumput, dengan beberapa luka di tubuhnya. Dan hasil autopsi menyimpulkan bahwa Sabina sengaja dilenyapkan oleh seseorang. Sehingga kini pihak berwajib pun bekerja keras untuk menemukan pelakunya. Beberapa rekaman CCTV di sekitar taman berhasil dikumpulkan, dan salah satu CCTV memperlihatkan ada seorang pria yang sengaja menikam Sabina. Dan kemudian, pria itu membawa tubuh Sabina ke tumpukan rumput semak taman. Namun sayangnya, CCTV tersebut sangat buram, sehingga wajah pria itu tidak terlihat dengan jelas. Namun rekaman CCTV lainnya memperlihatkan bahwa lelaki itu kemudian mengemudikan mobil Nissan Micras berwarna abu-abu dan menuju ke sebuah hotel. Kali ini, pihak berwajib berhasil melihat plat nomor mobil itu, dan mereka pun segera memeriksa di database. Dan hasilnya diketahui bahwa mobil itu milik seorang lelaki bernama Koci Salamaj. Koci Salamaj merupakan seorang pria berusia 36 tahun asal Albania, yang kini tinggal di Eastbourne, Inggris. Salamaj berprofesi sebagai tukang bengkel, dan juga seorang kurir Domino's Pizza. Ia telah memiliki istri bernama Lonela Gergisan, yang bekerja di sebuah hotel di kawasan Kidbrooke. Namun mereka tengah bermasalah dengan rumah tangganya, dikarenakan Koci Salamaj sering memperlakukan istrinya dengan tidak baik. Sang istri pun sudah pergi meninggalkan Koci Salamaj selama 2 minggu, karena sudah tidak tahan dengan perlakuannya.
Tanggal 18 September, Koci Salamaj check-in di Grand Hotel tempat istrinya bekerja, dan mengajak istrinya untuk berhubungan badan. Namun sang istri pun menolaknya, karena ia berniat untuk berpisah dengan Koci Salamaj. Salamaj pun sangat kesal kepada istrinya yang tidak mendapatkan jatah enak-enak, sehingga kemudian ia pergi ke Taman Cator untuk mencari seorang wanita. Di Taman Cator, Koci Salamaj melihat Sabina yang sedang berjalan seorang diri. Setelah memastikan tidak ada warga yang melihatnya, Salamaj pun kemudian menikam Sabina dari belakang, dengan besi segitiga yang telah ia beli sebelumnya. Seketika Sabina pun tidak sadarkan diri, akibat 34 luka tikaman dari Salamaj. Dan dengan leluasa, Salamaj pun membawa tubuh Sabina ke tumpukan rumput. Setelah puas, Salamaj kemudian mengambil besi segitiga yang ia pakai untuk menikam Sabina, dan kemudian mengelap kursi yang ada di taman. Dan setelah itu, ia pun segera kembali ke hotelnya. Namun di pertengahan jalan dekat Tan Brickwell, ia membuang besi segitiga di sungai TIC untuk menghilangkan jejak. Dan pukul 12 malam, Salamaj sampai di hotelnya dan pagi harinya ia keluar meninggalkan hotel untuk pergi ke Eastbourne tempat tinggalnya. Salamaj menjalani kehidupannya secara normal, seolah ia tidak pernah melakukan apapun kepada seorang wanita yang tidak bersalah. Tanggal 26 September atau 7 hari setelah lenyapnya Sabina, pihak berwajib sudah mendapatkan bukti yang kuat untuk menangkap Koci Salamaj. Tetapi saat dilakukan penangkapan, Koci Salamaj tidak mengakui perbuatan yang telah ia lakukan kepada Sabina Nessa. Koci Salamaj mencoba untuk lepas tangan dari semua perbuatannya, namun karena pihak berwajib sudah mendapatkan bukti rekaman CCTV, Koci pun tidak bisa mengelak lagi. 2 hari kemudian ia mengakui semuanya, Koci memang berniat untuk menggagahi seorang wanita, karena istrinya telah menolaknya. Dan secara kebetulan, malam itu Sabina lah yang melintas di Taman Cator seorang diri. Kakak dan kedua orang tua Sabina sangat merasakan kesedihan yang mendalam, karena ditinggalkan oleh Sabina yang sangat mereka cintai, bahkan mereka pun harus melewatkan Ramadan tahun ini, tanpa kehadiran Sabina. Tidak hanya keluarga, tetapi murid dan juga warga Inggris pun kehilangan Sabina untuk selamanya. Tanggal 24 September, warga London menyalakan lilin dan berdoa bersama, untuk ketenangan Sabina. Di sana juga dihadiri oleh kakak Sabina yang memberikan testimoni ungkapan kesedihannya. Para aktivis pun memperjuangkan, agar pihak keamanan lebih memperhatikan lagi keselamatan warganya, terutama para wanita yang keluar di malam hari. Karena 6 bulan sebelumnya, kejadian serupa pernah terjadi kepada seorang wanita bernama Sarah Everard, yang juga dilenyapkan oleh seorang pria anggota pihak berwajib, yang bernama Wayne Cousin. Februari 2022, setelah beberapa kali persidangan, akhirnya ditetapkan bahwa Koci Salamaj dijatuhi hukuman seumur hidup, dengan minimal pembebasan bersyarat setelah 36 tahun penjara. Sabina Nessa akan selalu dikenang oleh para muridnya yang selalu mereka rindukan. Cita-citanya yang mulia pun terkubur ikut bersamanya menghadap Sang Pencipta. Jika Anda menyukai video ini, silahkan untuk subscribe, like, share dan komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk menyaksikan video lainnya di channel ini.